Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Menko Perekonomian hadir di sini secara langsung. Kemudian Bapak Menteri SDM, kemudian Bapak Menteri Investasi. Hadir juga di sini Bapak Menteri Kelautan. Kemudian tersambung melalui video conference dari Jakarta, Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Menteri Keuangan, Bapak Menteri Tenaga Kerja, dan Ibu Menpan RB melalui video conference di Jakarta. Pada malam hari ini, kami akan menyampaikan beberapa kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah pada tanggal 31 Maret 2026 mengenai transformasi budaya terkait kerja nasional dan kebijakan energi. Dan untuk detailnya, teknisnya, dan pelaksanaannya nanti akan dijelaskan secara detail oleh Bapak Menko Perekonomian dan nanti secara teknis juga akan ditambahkan oleh beberapa menteri terkait. Selanjutnya Bapak Menteri Perekonomian, Bapak Menko, dipersilakan. Terima kasih Pak Seskap, Pak Menteri SDM, Pak Menteri Investasi, Bapak Ibu Menteri yang secara luring daring di Jakarta, Pak Mensesnek, Menteri Keuangan, Bu Menpan RB, Pak Mendagri, dan Pak Menaker. Pada kesempatan yang sangat baik, kami akan menyampaikan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden, khususnya dalam mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global, dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan perubahan. Program kebijakan ini disebut dengan 8 butir transformasi budaya kerja nasional, dan nanti ditambah dengan kebijakan energi. Yang pertama, di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang adaptif, resiliensi, dan tangguh. Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien. Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga. Untuk itu kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap produktif. Yang kedua, sebagai langkah adaptif dan preventif, guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital. Kebijakan ini mencakup beberapa langkah utama sebagai berikut. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparat sipil negara, di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri, termasuk di dalam skema work from home yang diatur sebagai berikut: mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kemudian yang kedua, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik. Kemudian efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%. Nah, khusus untuk daerah, ini ada himbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan daripada ruas jalan dalam Car Free Day sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini akan diatur oleh SE dari Menteri Dalam Negeri. Nah, yang B, penerapan work from home bagi sektor swasta, ini yang diatur lebih lanjut melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Pengaturan melalui surat edaran Menteri Tenaga Kerja
juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja. Yang C, terdapat sektor-sektor yang dikecualikan, sekali lagi sektor yang dikecualikan dari WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan, yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan. Kemudian D, sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah 5 hari dalam seminggu dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya. Sementara untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas menyesuaikan dengan surat edaran dari Mendikti Saintek. Yang ketiga, himbauan umum bagi masyarakat. Yang A terkait efisiensi energi, masyarakat agar menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja. Yang B, mobilitas cerdas, yaitu memprioritaskan penggunaan transportasi publik. Yang C, masyarakat diminta tetap produktif menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa. Yang keempat, kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan dan pengaturan teknis. Ini akan dituangkan dalam surat edaran Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan. Kelima, potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM, sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar 59 triliun. Keenam, pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga. Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial. Ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera. Pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga, serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran. Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range 121,2 triliun hingga 130,2 triliun. Yang ketujuh, sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50, ini mulai berlaku 1 Juli 2026. Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter. Dan ini dalam 1 tahun, tentu ini dalam 6 bulan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya 48 triliun. Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode My Pertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan, tetapi ini tidak berlaku bagi kendaraan umum. Dan untuk detailnya nanti akan disampaikan untuk energi ini oleh Pak Menteri ESDM. Kemudian selain langkah di atas, pemerintah mendorong optimalisasi daripada program makan bergizi gratis sebagai program, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu dan tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T, dan daerah yang dengan tingkat stunting tinggi. Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai 20 triliun. Dan keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan. Dan pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk
tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja ini. Terima kasih, kami kembalikan. Demikian, demikian tadi penjelasan dari 8 butir transformasi budaya kerja nasional yang dijelaskan oleh Bapak Menko Perekonomian. Kemudian atas arahan Bapak Presiden, selanjutnya Bapak Menteri SDM, Bapak Bahlil Lahadalia akan menyampaikan lagi secara rinci mengenai kebijakan energi nasional. Dipersilakan Bapak Menteri SDM. Terima kasih Pak Seskap, yang saya hormati Pak Menko, Bapak Ibu Menteri semua yang saya hormati, mohon maaf tidak sebut satu persatu, menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden dan apa yang telah digariskan secara umum tadi disampaikan oleh Pak Menko. Kami menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan kebijakan di sektor energi. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional. Baik itu solar maupun bensin. Termasuk dengan gas. Termasuk dengan aftur. Termasuk juga dengan LPG. Artinya, sekalipun kita tahu semua bahwa ketegangan geopolitik yang belum kita tahu kapan selesai, dan beberapa negara lain telah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka efisiensi di negaranya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional. Yang kedua, saya juga menyampaikan bahwa dengan implementasi B50, maka insya Allah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar kita. Jadi ini menjadi kabar baik begitu RDMP di Kalimantan Timur sudah kita operasikan. Yang kedua, kami menyampaikan terkait dengan penyesuaian harga. Bapak Ibu semua, kami menyampaikan bahwa pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat. Masih pakai harga sekarang. Untuk BBM yang non subsidi sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai. Nah, waktunya kapan? Tunggu dulu. Jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga. Masih tetap sama. Nah, dalam rangka itu saya meminta kepada seluruh masyarakat agar informasi yang dipegang adalah informasi yang bersumber dari pemerintah. Selain dari sumber informasi selain dari pemerintah, saya mohon agar kita juga harus lebih cerdas dalam mengelola informasi. Tujuannya apa? Agar kita tetap stabil. Yang berikut terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko. Nah, ini saya mantan sopir angkot ini. Mantan sopir angkot. Nah, saya mengajak kepada semua masyarakat bahwa dalam kondisi seperti ini tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan kerjasama dari masyarakat. Caranya seperti apa? Kita harus melakukan pembelian BBM dengan wajar dan bijak. Dalam pandangan kami sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter, itu tangki sudah penuh. Satu hari. Jadi kita akan mendorong ke sana. Yang tidak terlalu penting-penting,
kami mohon agar kita juga bisa lakukan dengan bijak. Terkait dengan urusan BBM Petradex atau solar yang kualitas tinggi, itu juga belum ada penyesuaian harga. Sekali lagi belum ada penyesuaian harga, dan apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi, saya pikir itu sama, tidak kurang dan tidak lebih. Sudah barang tentu dengan dinamika fluktuasi harga dunia yang perkembangannya cepat, maka kami juga akan melakukan kajian-kajian lebih cepat sesuai dengan perkembangan yang ada pada dunia. Saya pikir itu Pak Menko beberapa hal yang penting saya sampaikan. Yang jelas tidak ada penyesuaian harga, terutama masalah subsidi. Apalagi tadi Pak Menko dan Pak Menkyu kan sudah menyiapkan anggaran. Bahwa Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat dibawa terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu ini harus mendapat atensi lebih dalam rangka bagaimana membuat kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Seskap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan mungkin dari Bapak Ibu Menteri yang berada di Jakarta melalui Zoom. Apakah ada yang disampaikan? Mungkin diwakili oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara. Persilakan Bapak Mensesnek. Baik, terima kasih Pak Seskap, Bapak Menko, Bapak Menteri ESDM, dan Bapak Menteri Investasi yang telah mengumumkan kebijakan pemerintah dalam rangka kita mulai merubah budaya dan bertransformasi ke depan untuk menghadapi geopolitik yang memang mempengaruhi seluruh negara di dunia. Saya kira ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, untuk bagaimana kita mengefisienkan cara bekerja kita, mengefisienkan dan merubah bertransformasi cara bertransportasi kita, merubah pemakaian konsumsi BBM dari aktivitas kita sehari-hari. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Menko beserta dengan seluruh jajaran. Salam hormat kami semua dari Jakarta. Terima kasih Pak Seskap. Kami kembalikan. Mungkin untuk Bapak Ibu Menteri lainnya nanti mungkin bila ada pertanyaan bisa menyampaikan. Kami selanjutnya buka pertanyaan untuk rekan-rekan pers media yang ada di sini. 2 pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilakan. Ya, silakan. Dikasih mic. Tolong pakai mic saja biar kedengaran juga. Dan Jakarta juga dengar, jangan hanya Korea yang dengar. Terkait dengan penyesuaian harga BBM ini, mungkin ada targetkah dari pemerintah terkait dengan harga non subsidi ini? Ini kan mungkin saat ini belum disesuaikan. Namun masyarakat kan juga menunggu-nunggu nih, kapan nih kepastian apakah ada penyesuaian harga atau tidak terkait dengan kondisi geopolitik juga kan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, menyangkut dengan penyesuaian harga untuk BBM non subsidi akan kami kembali ke Jakarta, baru kami akan melakukan pembahasan dengan melihat dinamika yang ada. Insya Allah kita kalau memang itu penyesuaiannya katakanlah ada, tapi kalau tidak banyak itu jauh lebih baik. Tapi waktunya nanti berapanya itu nanti kita akan bahas pada fase berikutnya. Makasih. Tetapi yang untuk sekali lagi yang untuk 50 liter tadi, yang untuk per mobil itu tidak berlaku untuk angkutan trek kan harus lebih banyak, atau angkutan umum bis itu pasti lebih dari itu, standar aja itu. Silakan pertanyaan kedua. Terima kasih Pak. Saya Emir Pak dari CNBC Indonesia Pak. Pak, terkait dengan supply Pak, itu nanti ini kan perang juga masih belum jelas kapan berhenti Pak. Itu apakah kita udah mengamankan supply-supply baru dari negara-negara baru gitu Pak
untuk menjaga agar kita nggak krisis gitu Pak. Terus juga untuk yang kedua itu terkait dengan yang tadi Pak menyambung pertanyaan Bobby, itu ada tenggat waktu nggak sih Pak untuk yang pembahasan harga BBM non subsidi itu Pak? Terima kasih Pak. Siap. Yang pertama, ini sudah saya menyampaikan beberapa kali dan terus menerus, tapi saya akan menyampaikan lagi bahwa pertama, untuk menjamin pasokan BBM kita ada dua. Yang kena di Middle East itu adalah crude-nya, sementara minyak jadinya tidak dari Middle East. Yang kedua adalah LPG. Berapa persen dari total kebutuhan kita yang dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20%. Nah, ketika terjadi ketegangan di Timur Tengah, pemerintah atas arahan Bapak Presiden untuk mencari sumber-sumber pasokan lain untuk mengganti yang dari Middle East. Dan alhamdulillah udah dapat. Jadi insya Allah nggak perlu ada keraguan lagi, untuk pengganti dari Middle East udah kita dapat. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan, di Januari itu kita meresmikan RDMP kita. RDMP yang di Balikpapan itu menghasilkan 5,6 juta kiloliter bensin dan kurang lebih sekitar 4.500.000 kiloliter 4,5 juta ton 4,5 juta kiloliter solar. Jadi artinya apa? Yang kita ke depan impor yang paling banyak itu crude. Crude-nya yang paling banyak. Sementara yang untuk BBM yang RON 90, 95, 98 dan 93 sebagian kita produksi di dalam negeri, sebagian kita impor dari negara Asia Tenggara. Jadi dan LPG sekarang kita sudah dorong untuk mengambil di beberapa negara yang di non Middle East, terutama di Amerika. Jadi secara pasokan insya Allah mohon doanya clear, nggak ada masalah. Nah, menyangkut dengan harga yang ada, kita kan tahu fluktuasinya kan terus menerus yang non subsidi. Kasih kami waktu untuk menyelesaikan dengan baik. Menyelesaikan dengan baik, bijak, dan betul-betul dengan hal-hal yang wajar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Sekali lagi, 8 butir transformasi budaya kerja ini tidak hanya untuk dari segi kebijakan energi ataupun BBM, ada kebijakan lainnya. Mungkin ada pertanyaan lain. Izin Pak, kalau boleh tambah lagi Pak. Ya, satu lagi terakhir. Pak, terkait dengan kita mempertimbangkan untuk adanya untuk pengurangan pajak BBM nggak sih Pak, seperti yang dilakukan oleh Vietnam gitu Pak, terkait untuk antisipasi kebijakan ini. Terima kasih Pak. Satu lagi. Pak, izin terkait dengan WFH nih Pak, izin bertanya Pak, ini Kak, apakah ada wacana untuk WFH diterapkan kepada pekerja swasta? Pertama dan kedua, untuk aturan hari Jumat nih Pak, apa sih alasannya di hari Jumat ini? Apakah tidak ada potensi nantinya agar ASN long weekend ini bagaimana ke depannya, mungkin pengawasannya seperti apa? Terima kasih. Dipersilakan Bapak Menko Perekonomian mungkin menjawab. Terima kasih. Ya, pertama mengenai pajak itu juga kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Tapi sampai saat sekarang kita belum mengambil keputusan mengenai itu. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Menteri SDM. Kemudian yang kedua terkait dengan work from home, swasta dilibatkan. Dan mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian sudah beberapa kementerian sudah melaksanakan itu kerja 4 hari dalam 1 minggu dengan aplikasi. Ini pasca daripada COVID kemarin. Kita pilih hari Jumat karena memang hari Jumat kan setengah, artinya tidak sepenuh dari Senin sampai dengan Kamis. Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal dan yang lain itu tetap berjalan. Dan itu dipersilahkan untuk yang di kantornya mereka mengatur dengan aplikasi tertentu. Dan aplikasi tertentu di pemerintahan sudah digunakan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Menko. Mungkin tambahan dari Bapak Ibu Menteri yang di Jakarta.
Pak Mendagri ada? Cukup. Oke, Pak Menteri Keuangan mungkin tambahan? Terima kasih Pak Seskap. Mungkin hanya sedikit saya ingin tambahkan untuk meyakinkan teman-teman media bahwa kami selalu menjaga anggaran berkesinambungan dan dengan itu pun kami masih mempunyai ruangan untuk memberi cushion atau bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia. Hitungan kita sekarang sampai $100 rata-rata sampai akhir tahun pun anggaran kita tetap berkesinambungan dan defisitnya masih terkendali. Jadi teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir defisitnya tidak terkendali dan anggarannya morat-marit. Kita kendalikan dengan baik semuanya dan kita sudah hitung sampai dengan akhir tahun. Demikian tambahan dari saya Pak Siskap. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri Keuangan. Kemudian mungkin Pak Menteri Tenaga Kerja ada? Ya, baik, terima kasih Pak Seskap. Terkait dengan surat edaran dan program optimasi energi di tempat kerja untuk perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD, segera kita akan umumkan ke teman-teman media dan publik. Insya Allah, terima kasih. Terima kasih. Terakhir Ibu Menteri Pan-RB. Mungkin ada tambahan sedikit Ibu. Terima kasih. Terus kami sampaikan bahwa untuk seluruh ASN kami akan terus melakukan evaluasi atau setiap PPK perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kami sudah sediakan e-kinerja. Jadi setiap instansi pemerintah mempunyai tautan yang secara langsung untuk bisa menggunakan penilaian kinerja melalui e-kinerja yang sudah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Demikian Pak Seskap, terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan mungkin yang dari Jakarta? Pak Mendagri dipersilakan. Terima kasih Bapak Menteri. Mohon izin kami sudah menandatangani surat edaran nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja aparatur sipil negara yang dilakukan pemerintah daerah per tanggal 31 Maret 2026 hari ini. Yang intinya ada 3 pokok, 3 butir. Yang pertama mengenai masalah dasar hukum, kemudian kedua adalah instruksi kepada gubernur, bupati, wali kota untuk hal-hal yang berkaitan dengan working from office dan working from home, teknis pelaksanaannya, termasuk juga mengenai upaya untuk mendorong layanan digital, kemudian pengetahuan elektronik, sistem informasi manajemen kepegawaian tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, ada sistem informasi manajemen kepegawaian di mana kita bisa pada saat COVID kita terapkan dan beberapa menteri juga masih menerapkan. Kita bisa meyakinkan bahwa ASN itu benar-benar melaksanakan working from home dan kemudian handphone mereka juga diminta untuk aktif sehingga dapat diketahui lokasinya melalui geolocation. Kemudian poin-poin tadi sudah disampaikan Bapak Menko mengenai yang dikecualikan. Jadi termasuk di tingkat provinsi misalnya jabatan pimpinan tinggi media eselon 1, kemudian eselon 2 Pratama, kemudian layanan kedaruratan, kesiapsiagaan, ketentraman, ketertiban umum, kemudian kebersihan, persampahan, kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, pendapatan daerah dan lain publik lainnya. Sama dengan di kawasan kota, yang berbeda adalah untuk camat dan lurah juga itu dikecualikan, artinya tetap melaksanakan working from office. Dan setelah itu gubernur, wali kota kita minta untuk melaksanakan perhitungan penghematan anggaran masing-masing sebagai dampak dari perubahan budaya kerja yang lebih efektif efisien ini, dan penghematan tersebut digunakan dalam rangka menjadi program prioritas pemerintah daerah. Yang terakhir adalah mengenai sistem pelaporan bupati, wali kota melaksanakan pelaksanaan surat ini kepada gubernur paling lambat tanggal 2 pada bulan berikutnya. Kemudian gubernur sebagai wakil pemerintah pusat daerah melaporkan kepada Menteri Negeri pada 4 bulan berikutnya. Dan ketentuan ini, kebijakan ini akan dievaluasi selama 2 bulan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Mendagri.
Pak Mensesnek ada tambahan lagi? Mohon izin sedikit saja Pak Seskap. Kami izin menambahkan bahwa kita semua mengapresiasi adanya inisiatif-inisiatif dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Contohnya dengan mulai mendorong budaya untuk menuju ke tempat kerja menggunakan sepeda. Selain mengurangi konsumsi energi dan BBM kita, tentunya ini juga membawa efek untuk kesehatan dan kebugaran. Semoga inisiatif-inisiatif ini bisa diikuti oleh daerah-daerah yang lain. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih sekali lagi Pak Menko, Pak Seskap, Pak Menteri SDM, Pak Menteri Investasi, dan Bapak Ibu para Menteri semuanya. Terima kasih teman-teman media. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Mensesnek. Kemudian dari sini tambahan mungkin Pak Menteri Investasi sebagai Kepala Danantara, kemudian terkait BUMN mungkin tambahan. Terima kasih Pak Sekap, Pak Menko, dan Pak Menteri SDM dan Bapak-Bapak Ibu lainnya. Ya tentunya kami juga segera menindaklanjuti terhadap Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah naungan kami, tapi dengan tetap menjunjung tinggi produktivitas dan juga pelayanan publik itu tetap akan berjalan seperti biasa. Tetapi kami akan lebih meningkatkan dari segi efisiensi dengan tetap menjunjung tinggi produktivitas. Dan mungkin tambahan saja, memang itu adalah langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah, tadi disampaikan langsung oleh Pak Menko dan juga oleh Pak Menteri SDM. Tapi di satu sisi kita pun mengambil momentum ini untuk mengakselerasi beberapa kebijakan, policy dan juga dari segi investasi dalam rangka mempercepat penggunaan renewable atau energi baru terbarukan seperti geotermal, solar untuk elektrifikasi, hydro dan yang lain-lainnya. Sehingga ini merupakan suatu langkah secara komprehensif baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang tentunya akan menimbulkan dampak yang positif terhadap penggunaan energi kita ke depan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai 8 butir transformasi budaya kerja nasional. Sekali lagi, pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha, mari terus berpartisipasi dalam mendukung langkah-langkah transformasi budaya kerja ini. Mari tetap tenang, mari tetap produktif. Dan apa yang disampaikan di sini sifatnya dinamis. Nanti apabila ada perubahan pasti akan disampaikan oleh pemerintah secara cepat. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.